Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan bahas kaidah tadabbur memahami Al-Qur'an, ya, kaidah tadabbur Al-Qur'an. Dan buku yang akan kita gunakan adalah serial Kaidah Tadabbur Al-Quran bagian pertama, ya. Dan kaidah ini saya ambil dari Majelis Bahasa Arab, ya, yang saya bimbing, ya. Alhamdulillah di tempat saya tinggal di Ciamas, Bogor. Saya masih berkesempatan untuk mengajarkan bahasa Arab, ya, secara offline, ya, secara langsung. Dan sambil saya mengajarkan kaidah nahwu dan sharaf, ya, supaya para peserta mengetahui gambaran umum penggunaan kaidah bahasa Arab dalam memahami Al-Quran, maka sekarang mulai saya selingi, ya, dengan belajar kaidah tadabbur Al-Quran. Ya, sampai saat ini sudah sampai kaidah yang ke-6. Nah, supaya manfaatnya lebih luas, maka di sini saya akan bahas lewat YouTube juga, ya. Dan e-booknya nih bisa di-download di blog kitab fahimna.blogspot.com. Kita bahas kaidah tadabbur yang pertama, ya. Setiap kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah pasti memiliki keistimewaan. Ya, maka tugas kita adalah mencari dan mengkaji keistimewaan itu. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, ya, maka sesuatu itu pasti memiliki keistimewaan, ya. Nggak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang biasa-biasa aja. Pasti ada keistimewaannya. Oleh karena itu, tugas kita adalah mencari tahu, ya, tentang keistimewaan kata yang digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Dan perlu kita ketahui, ya, bahwasanya Allah bebas bersumpah menggunakan nama makhluknya. Adapun kita sebagai makhluk itu hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Al-Qur'an, ya, banyak, ya, Allah bersumpah menggunakan makhluknya. Misalnya wal asri, demi waktu asar, demi masa, ya. Wal duha, demi waktu duha, ya. Wattini waz zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wal fajri, demi waktu fajar, dan seterusnya. Banyak dalam Al-Quran, wa syamsi wa duhaha, dan seterusnya. Banyak, ya, antum bisa cek di dalam Al-Quran. Maka nanti kita bisa bertanya dan mengkaji, ya. Misalnya wal asri, demi waktu, ya, apa keistimewaan waktu gitu? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Apa kira-kira keistimewaannya? Kemudian apa keistimewaan waktu duha, ya, wa duha, apa keistimewaan waktu duha? Kemudian watini wa zaitun, apa keistimewaan buah tin dan buah zaitun, gitu. Kemudian misalnya wal fajri, demi waktu subuh, kira-kira apa nih keistimewaan waktu subuh, dan seterusnya. Kita bisa tanyakan itu dan kita bisa kaji. Dan alhamdulillah nih sekarang sarana untuk mengkaji itu sangat banyak. Kita bisa ketik di Google misalnya nih tentang buah tin dan buah zaitun. Ya, Allah kan bersumpah watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Maka coba kita cari misalnya di internet, kita ketik misalnya manfaat dari buah tin dan buah zaitun. Maka akan kita dapat itu informasi tentang manfaat buah tin dan buah zaitun di buku ini nih, di buku Kaidah Tadabbur. Saya berikan di sini contohnya. Ya, ada yang sudah mengkaji, ya, manfaat dari buah tin dan buah zaitun. Atau bisa baca di situ, atau antum bisa cari juga di internet sebagai tambahan informasi. Ya, ini, ya, kaidah pertama dari tadabbur Al-Qur'an. Jadi nanti kalau kita ketemu ayat-ayat yang di situ ada makna sumpah, ya, Allah bersumpah dengan sesuatu, maka kita bisa cari, ya, kira-kira apa keistimewaan kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Dan materi tentang sumpah ini ada dalam ilmu nahwu, ada materi tersendiri, ya, ada uslub qasam namanya, gaya bahasa yang digunakan untuk bersumpah. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas, ya, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.